mengikuti acara ini. Malam ini kembali kita akan mengadakan webinar dari Seiring yang temanya adalah tantangan dalam PAF Intersalon 2022. Sebelum kita mulai, seperti biasanya saya akan menjelaskan sekilas tentang Seiring. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut serta acara Seiring, Seiring adalah sebuah forum fotografi yang merupakan gabungan dari beberapa perkumpulan fotografi di Kota Surabaya dan Malang, yaitu Nusantara Photo Club atau NPC, Perkumpulan Seni Foto Surabaya atau PSS, Unimax, dan Malang Photo Club atau MPC. Jadi kegiatan utama Seiring itu adalah menyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi bagi para anggota maupun seluruh pecinta fotografi di manapun berada. Nah, kegiatan Seiring ini ada didukung oleh beberapa sponsor, antara lain Rumah Foto yang berlokasi di Malang, kemudian Saw Art Gallery Surabaya, Surabaya Art Society, Sinar Bahagia, Citraland Driorejo CBD, Meratus, Fuji, Foyu, Photography Equipment, Digital Printing Material, Pro One, Photo and Lighting, dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Nah, selanjutnya Seiring saya menyerahkan kepada Mas Agung sebagai moderator untuk melanjutkan acara ini. Silakan Mas Agung. Baik, selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Salam jepret dan tentu salam sehat buat semuanya. Malam ini pertemuan kesekian kali ya, yang jelas lebih dari 1 tahun kita bertemu dalam Zoom secara online karena memang ada batasan-batasan pada waktu pandemi, walaupun saat ini mungkin sebentar lagi akan berlalu pandeminya, harapan kita semua begitu. Tapi mungkin juga karena sudah terbiasa setiap bulan kita ketemu, paling tidak ada sambung rasa yang bentuk lain ya, karena sifatnya bisa online dan bisa kita selenggarakan di mana saja kita bisa bertemu. Baik, malam ini kita akan berdiskusi atau teman-teman panitia dari Intersalon yang diselenggarakan oleh PAF akan sharing, juga akan menunjukkan seperti apa atau apa bedanya juga nanti dengan salon dan intersalon, karena ini kali ini adalah intersalon. Akan ada presentasi tentunya dari teman-teman panitia. Saya memperkenalkan di sini ketua panitia adalah Pak Sugianto Widodo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Bimo. Sugiarto, Pak. Sorry. Pak Sugiarto Widodo. Ya, oke. Walaupun saya pakai kacamata ternyata tulisannya kecil-kecil. Mohon maaf, baru kebaca. Ya. Kemudian yang kedua nanti juga akan tampil panitia sekaligus sebagai juri juga ya, Mas Robert Lee. Nah, ini yang juga mungkin akan lebih banyak mengantarkan mengenai kategori intersalon kali ini. Saya kira mungkin tidak ada batasan waktu kalau ditanya ya, mau 10 menit, 15 menit, 1 jam untuk mempresentasikan, tetapi saya kira silakan aja teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh di break di tengah, sehingga mungkin tidak terlalu kaku mendengarkan presentasi, kita bisa berdiskusi dalam bentuk tanya jawab. Saya kira monggo silakan Pak Sugiarto, silakan untuk memberikan gambaran intersalon yang akan diselenggarakan. Silakan Pak.
Pak Sugiarto. Nah, Pak Sugiartonya nge-hack. Oke, kalau begitu mungkin Mas Robert aja. Silakan Mas Robert. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Forum Seiring yang mengundang kami dari PAF untuk dapat membagikan informasi mengenai PAF Intersalon 2022. Kami juga mengucapkan selamat malam ke semua teman-teman yang hadir, baik dari Seiring sendiri, dari FPSI, dan teman-teman pecinta fotografi. Nah, izinkan saya deliver beberapa hal-hal yang kita anggap mungkin membantu untuk mensukseskan acara Intersalon. Maaf, sepertinya ada gangguan koneksi. Oke. Sugi udah bisa masuk, Sugi? Saya lanjut dulu ya, Pak ya, Pak Bimo ya. Silakan, Pak. Baik, saya izin share. Kebetulan share-nya ini. Sudah, sorry, internetnya kayaknya agak-agak. Oh, oke. Saya kembalikan ke Pak Sugi. Silakan Pak Sugi. Mungkin kalau internetnya nggak, oke, sudah keluar. Silakan, Pak. Ya, sudah keluar. Saya matikan. Pak. Silakan, ya. Oke, terima kasih. Sorry, internetnya ngadat tiba-tiba nih. Oke, mungkin ya saya mulai aja untuk presentasi saya tentang PAF Intersalon 2022 ini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu PAF. Sejarah singkat PAF Bandung itu berdiri sejak 15 Februari 1924. Yang sebelumnya PAF itu singkatannya adalah Vereiniger Amateur Fotografen Verenigingen, itu PAF juga, yang diprakarsai oleh Meneer Wolf Schumacher. Beliau itu seorang arsitek yang mendirikan banyak sekali gedung-gedung bersejarah di kota Bandung, misalnya Villa Isola, gedung Society Concordia, ya sekarang itu Gedung Merdeka, Grand Hotel Preanger, Gedung PLN, Gereja Bethel, Gereja Katedral, dan Sarunah Bosca yang Penopang Bintang, dan Masjid Raya Cipaganti. Jadi beliau sangat legendaris untuk kota Bandung ini. Nah, mungkin beralih ke salon foto. Mungkin bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga mungkin sudah familiar dengan salon foto, tapi sedikit mungkin kalau saya lihat salon foto dalam bahasa Perancis ya, memang salon foto artinya adalah foto lounge, yang artinya mungkin secara harfiah disebutkan sebagai ruang pameran foto. Dulu sejak abad ke-17 sampai awal ke-20, rumah seni di Perancis itu dikontrol oleh akademi seni yang mengatur eksibisi. Dinamakan salon. Untuk dapat memamerkan karya seninya di sebuah salon harus mendapatkan persetujuan juri. Dan sampai sekarang salon foto diartikan sebagai an exhibition of photography, dan karya foto yang akan masuk dalam exhibition tersebut akan dievaluasi oleh juri, dan yang diterima atau accepted akan dipamerkan. Dan di FPSI sendiri ada Intersalon, kalau nggak salah itu dari tahun 2018 ya. Saya mengutip dari salah satu katalog foto yang ditulis oleh Pak Joni Hendarta. Intersalon itu adalah salon foto dalam skala yang lebih kecil untuk mengisi celah waktu kurun 1 tahun agar lebih padat acara fotografinya dan lebih menarik para peminat fotografi agar bisa mengikuti salon foto lebih dari 1 kali dalam setahun. Ya, ini untuk mengumpulkan poin, jadi poin FPSI akan jadi lebih cepat ya, karena perolehan poin ini akan dihitung untuk akumulasi gelar AFPSI. Dan PAF Intersalon 2022 ini adalah Intersalon pertama yang dilaksanakan oleh PAF Bandung dengan nomor patronasi FPSI nomor 10 tahun 2022. Kompetisi foto ini atau
salon foto ini terbuka untuk umum. Perolehan poin akan dihitung untuk akumulasi gelar AFSI atau FPSI. Dengan website, nanti kita bisa masuk ke websitenya, dan kalau mungkin ada yang kurang jelas atau ingin informasi yang akan biasa lihat di IG, kita ada IG PAF Intersalon atau PAF Intersalon 2022. Intersalon ini biaya keikutsertaannya adalah 250.000, tapi sampai akhir Maret 2022 ini ada early bird promo, jadi biayanya adalah 200.000. Jadi kita yang mau mengambil early bird sebaiknya mendaftar dan membayar sebelum paling lambat 31 Maret 2022. Karena tanggal 1 April dia akan berubah otomatis ke 250.000. Untuk pelajar atau mahasiswa tetap 200.000 sampai akhir sampai tanggal 15 Mei 2022. Dengan catatan untuk setelah tanggal 1 April perlu mengirimkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku. Kalender event dari PAF Intersalon 2022 kita sudah buka sejak beberapa minggu yang lalu, dan pendaftaran dan penerimaan foto soft copy sampai dengan 15 Mei 2022 tengah malam. Penjurian final akan dilaksanakan tanggal 28-29 Mei 2022 secara online, dan notification dan scorecard akan dipublish tanggal 5 Juni 2022 di website PAF Intersalon 2022. Gallery Award dan Accepted akan diumumkan tanggal 6 Juni 2022 secara online, dan digital katalog dan pameran foto akan kita laksanakan 18 Juni 2022. Nah, Intersalon ini ada 44 medali, itu untuk masing-masing kategori ada 1 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu, 5 tanda penghargaan. Dan tak kalah menariknya mungkin saya akan sebutkan bahwa di Intersalon ini ada special award untuk Best West Java Landscape dan Best Bandung City Life. Untuk special award ini ada hadiahnya yang dipersembahkan oleh Bursa Kamera, yaitu untuk Best West Java Landscape itu ada 1 set filter Nisi, dan untuk Best Bandung City Life itu ada backpack, strap, dan voucher belanja sebesar 10%, maksimum 500.000. Jadi sangat menarik kalau bagi teman-teman yang punya foto Bandung, street di Bandung dan landscape di Jawa Barat, ya Jawa Barat, jadi nggak hanya di Bandung sekitarnya, tapi bisa di Cirebon misalnya, itu monggo-monggo masukkan aja di kategori special award ini. Ya, kita tadi udah singgung ada 4 yaitu portrait, landscape, my trip, journey kategori, 4 foto per kategori untuk soft copy. Itu merupakan foto tunggal dan bukan foto seri. Ukuran foto maksimal adalah 1920 pixel untuk sisi terpanjang, 8 bit, resolusi 300 dpi, kualitas maksimum skala 9-12, tidak lebih dari 2 MB filenya. Tidak diperkenankan menuliskan nama dan watermark. Foto warna dan hitam putih tidak masalah. Infrared tidak diperbolehkan. Nah, kita masuk ke Dewan Juri. Dewan Juri untuk portrait ada Bang Arbain, ada Pak Rasmono, ada Pak Dibyo, ada Pak J, ada Pak Stefanus Hani. Sedangkan di landscape kita ada Dr. Edwin Juanda, Pak Wismanto, Dr. Andreas Kosasis. Untuk My Trip, Journey and Adventure ada Herman Morrison, Robert Lee, dan Anomanik Agung. Untuk di Dewan Juri di City Life ada Gatot Subroto, Rizal Adidharma, dan Wawan Setiawan. Nah, mungkin di definisi dari masing-masing kategori ini akan dibawakan oleh Robert. Beliau yang mendesain, membantu saya dalam memilih dan mendefinisikan kategori di Intersalon ini. Over to you, Robert. Oke,
Oke, mungkin sebelum Pak Robert menyampaikan soal definisi, kami sampaikan kalau ada pertanyaan atau mungkin juga apa yang perlu didiskusikan, boleh silakan raise hand atau menulis di chat. Ya, oke, baik, silakan dilanjut, Pak Robert. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mendeliver lanjutan dari PowerPoint kita. Nah, jadi kita ketahui bahwa PAF Intersalon ini dibuat dan direncanakan oleh teman-teman dari PAF untuk memberikan kategori-kategori yang bisa dikatakan kategori umum. Kategori umum itu adalah yang dimana kategori yang biasanya banyak peminatnya. Banyak peminatnya dan bisa menjadi platform bagi teman-teman sekalian, baik itu teman-teman yang sudah pernah mengikuti salon maupun yang belum pernah mengikuti salon. Sehingga ketika penentuan kategori ini, teman-teman dari PAF akhir kata mewujudkan untuk 4 kategori. Pertama, kita membawa kategori adalah portrait. Kedua, kategori landscape. Dan yang ketiga adalah my trip, ya, my trip, my travel and adventure. Kurang lebih nanti akan saya coba memberikan definisinya. Dan yang terakhir adalah city life. Nah, 4 ini adalah kategori yang bisa dikatakan banyak penggemarnya di Indonesia. Sehingga kami berpikir untuk berusaha menarik animo teman-teman selain teman-teman yang sudah pernah mengikuti salon untuk bisa mengikuti PAF Intersalon 2022. Jadi ini asal mula kenapa kami berpikir untuk memberikan kategori yang bisa dikatakan banyak peminatnya. Nah, untuk kategori portrait itu memiliki definisi kurang lebih sama yang bisa dibaca di website PAF Intersalon atau di IG Intersalon. Itu kita ada definisinya, yaitu sebuah karya foto dengan subjek seseorang atau sekelompok orang yang menyimpan ekspresi. Maksudnya menyimpan itu memberikan atau memperlihatkan ekspresi, kepribadian, dan perasaan dari subjek tersebut. Entah dia tertawa, menangis, atau dia lagi termenung, ya, sedih. Dalam kategori ini, konseptual dan digital imaging diperbolehkan. Artinya, kita dari pihak panitia memberikan kebebasan kepada para peserta untuk bisa mengelaborasi kemampuan teman-teman sekalian. Artinya, mau dia menggunakan konseptual atau mendapatkan dari misalnya foto-foto workshop misalnya atau apapun itu bebas. Jadi yang penting adalah foto-foto ini bisa mencerminkan karakter yang kuat dari subjeknya. Entah itu personal, entah itu kelompok. Nah, dalam hal ini baik foto warna maupun foto monokrom dapat kita terima. Artinya teman-teman yang kuatnya di potret hitam putih silakan. Jadi kita nggak usah khawatir, itu ada platformnya, ada bisa kita bisa teman-teman ikuti. Terus foto infrared kita masih belum menerima. Ya, jadi kurang lebih potret itu seperti potret yang mungkin kita bayangkan karena ini tujuannya adalah menarik para peminat fotografi di Indonesia. Jadi kita memberikan kebebasan kepada juri untuk mengelaborasi, untuk memberikan penilaian sebaik-baiknya kiranya bagaimana potret yang berhasil itu seperti apa. Ini saya akan mencoba men-scroll untuk foto
sampel ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 potret di sisi sebelah kanan itu karya teman kita juga, Pak Herman, salah satu orang juri, dan Pak Anom juga yang juga merupakan juri. Kebetulan beliau adalah juri travel ya, tapi potretnya bisa mencerminkan salah satu yang kita anggap dapat teman-teman jadikan bayangan untuk seperti inilah kurang lebih potret yang akan bisa dikirimkan ke PAF Intersalon. Oke. Saya coba majuin dulu ya untuk slide selanjutnya. Sebentar. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ini di flyernya. Ini yang sebelah kiri ini kita oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi kategori yang kedua, kategori yang hampir semua fotografer pernah melakukannya, hampir ya, hampir. Saya rasa hampir semua fotografer, pecinta fotografi di Indonesia pernah melakukannya, yaitu landscape. Nah, ini kata-kata yang cukup tricky ya, karena ada kata landscape. Walaupun sering kita lakukan, kadang-kadang kata landscape ini suka banyak definisinya. Jadi di sini definisi dari landscape adalah sebuah karya foto dengan satu bagian atau porsi dari pemandangan. Dalam kurung, alam seperti daratan, langit, air, maupun pemandangan buatan yang dapat dilihat dari sebuah titik pandang tersendiri. Pemandangan merupakan subjek utama dari sebuah foto landscape. Fotografi pemandangan buatan seperti ladang, pertanian, kebun buah-buahan, arsitektur dapat dianggap sebagai landscape, termasuk keberadaan struktur buatan seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Adapun struktur seni atau seperti patung yang disajikan dalam pengaturan dan gaya yang artistik. Di sini diharapkan seperti yang biasa, tidak diperbolehkan untuk menggeser, menambah, atau mengurangi elemen foto asli kecuali cropping atau membersihkan misalnya efek-efek kamera yang seperti kotoran atau seperti itu kita atau dot-dot yang kotoran yang biasanya menempel di lensa itu nggak masalah. Baik foto warna maupun monokrom dapat diterima dan foto infrared tidak dapat diterima. Mungkin ini saya mencoba untuk memberikan masukan bahwa pada prinsipnya foto-foto landscape ini diharapkan bisa menjadi foto landscape. Artinya di sini kan misalnya dikatakan ada arsitektur ya, tapi bukan berarti bangunannya yang menjadi fokus. Kalau menurut, jadi jangan kita malah foto misalnya kalau Borobudur misalnya kita fotonya hanya batunya aja, stupanya aja. Jadi bukan seperti itu yang kita maksud arsitektur ya. Jadi kita harus bisa bedakan juga antara landscape dengan ada arsitektur dengan arsitektur itu sendiri. Jadi kami berharap para juri juga bisa membantu untuk bisa menyeleksi foto-foto landscape yang baik. Terus kita juga harus berhati-hati nih, misalnya masalah laut ya, kita bisa laut itu kan sebenarnya kalau kita ada foto laut saja terus ada kapal itu saya bisa katakan itu sulit untuk dikatakan landscape. Tapi kalau misalnya ada seashore-nya, ada bagian pantainya kayak misalnya di Sawarna itu masih bisa kita kategorikan yang kita maksudkan di sini. Tapi kalau hanya langit saja gitu itu cukup sulit ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa juga bantu untuk elaborasi kita maksud dari landscape itu sendiri kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini kebetulan ada foto saya dan foto Pak Herman. Kita ketahui untuk landscape ini ada special award, yaitu Jawa Barat. Jadi teman-teman siapapun yang memiliki foto landscape di Jawa Barat, misalnya di Kawah Putih, Ciwidey, Sawarna ya, atau Situpatenggang, atau Cukul, Pangalengan, silakan. Itu masih masuk Jawa Barat, atau dari Cirebon misalnya ada yang menarik misalnya, atau di pesisir Jawa Barat, silakan. Jadi teman-teman yang memiliki landscape, silakan masuk dalam special awards. Tapi
teman-teman kalau misalnya nggak punya juga nggak masalah, ini kan kita ada 4 foto ya dalam satu kategori, 4-4-nya non Jawa Barat nggak masalah. Tapi kalau ada silakan dimasukkan untuk tinggal di tick mark aja Jawa Barat ya. Karena apa? Kita ada special award dan berhadiah. Saya coba maju ke contoh ya sebentar. Oke. Nah, ini kurang lebih juga ada contoh tadi ya. Maaf. Oke. Ini kita bisa lihat ini contoh Situ Patenggang, dan ini biasa yang teman-teman yang suka landscape ke Jawa Barat atau ke Sawarna kita bisa contoh. Saya majukan lagi, bisa dibantu ini, saya agak kesulitan di sini. Oke, nah kurang lebih, nah ini foto arsitek, kelihatannya seperti arsitektur ya, tapi karena ini dari jauh-jauh pemandangan ini, kalau nggak salah ini di Sydney ya kayaknya ini. Sydney ya ini, mudah-mudahan benar. Jadi seperti ini kita masih kita anggap masih bisa mencerminkan landscape yang kita maksud ya teman-teman sekalian. Oke. Saya maju lagi untuk definisi yang ketiga. Bentar. Nah, my trip, my journey, dan my adventure. Jadi ketika kita membahas ini nama kategori ini, kita ingin memberikan sesuatu yang segar gitu ya. Jadi kita tidak ingin menuliskan kategori travel atau perjalanan. Jadi bagi kita berusaha untuk menyegarkan definisi sehingga kategori ini kita namakan My Trip, My Journey, and My Adventure. Jadi harapannya ketika kita melihat foto ini, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah foto perjalanan. Itu yang pertama, syarat pertama yang harus kita ketahui dulu. Dan syarat kedua adalah bahwa foto-foto yang di kategori My Trip, My Journey, and My Adventure ini diharapkan untuk adalah foto-foto yang genuine. Genuine itu artinya bukanlah foto-foto yang merupakan hasil settingan. Ya, kita pada prinsipnya berusaha untuk merefer kepada kategori travel yang berusaha untuk menghindari hal-hal yang berbau staging. Ya, jadi mungkin saya bacakan lebih jelasnya. Sebuah foto perjalanan yang mengekspresikan waktu, tempat, atau budaya dalam keadaan alami dan menjadi pengalaman dari pengalaman menarik ketika mengunjungi suatu tempat serta memberikan gambaran petualangan bagi penikmat foto. Nah, kalau kita berasumsinya foto-foto travel itu sebenarnya akan memberikan efek-efek tertentu ketika melihat foto tersebut. Pertama adalah efek waktu, efek tempat, dan efek budaya. Bisa budaya. Jadi kita berharap ketika kita datang ke suatu tempat dan memotret, foto itu benar-benar genuine. Apa yang kita harapkan ketika kita datang ke sana memang benar-benar ada. Itulah foto-foto yang kita harapkan dari kategori travel ini. Nah, seperti dinyatakan sebelumnya, foto konsep atau staging act tidak diperbolehkan. Tidak boleh menggeser, menambah, atau mengurangi elemen foto asli kecuali cropping. Foto monokrom dapat diterima, dan foto infrared, foto warna dapat diterima, foto monokrom dapat diterima, foto infrared tidak dapat diterima. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan saya ini, sebelah kanan teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu karya Om Gatu. Di situ kita bisa mengetahui langsung unsurnya. Kita melihat warna kuningnya, melihat benderanya, kita sudah tahu ini kemungkinan besar nih antara Tibet, Nepal, atau China bagian Lijiang dan Yunnan sekitarnya. Tapi kalau kita tahu dengan sendirinya bahwa ini sebenarnya ini kalau saya lihat ini di Bunanat di Nepal. Ya, jadi kurang lebih memang ada unsur tempat yang jelas bahwa ini adalah foto travel gitu. Dan yang kedua ini kita bisa ketahuan ini
Ini di Itali, ini udah pasti. Karya Pak Sugiarto Widodo ini dia lebih tahu karena ini foto beliau ya. Ini jadi saya, nah foto-foto ini juga nggak masalah. Ini memperlihatkan suatu ciri dari suatu perjalanan, satu tempat perjalanan, itu nggak masalah, nggak perlu ada orangnya. Tapi apakah boleh ada orangnya? Nggak jadi masalah. Misalnya foto budaya atau lagi festival itu nggak masalah, ya. As long ini bukan merupakan foto-foto yang kita sengaja konsep atau kita konsep di tempat lain untuk seperti seolah-olah di suatu tempat. Itu kita harapkan tidak terjadi di PAF Intersalon 2022 ini. Mungkin bisa dimajukan lagi, Pak. Oke, saya coba sekali lagi. Oke. Nah, ini kalau sebelah kanan ini China ya. Karya Kevin Jung. Ini kebetulan juga oke. Merupakan foto travel. Foto tengah hitam putih. Nah, ini foto yang saya potret di Nepal ya. Ini foto, bukan foto staging ya. Ini memang foto dia melihat ke suatu arah tertentu dan saya dari depan saya ambil. Terus ada foto festival dari Pak Rasbono ya. Jadi kita berharap bahwa foto-foto ini bisa, ketika saya melihat festival ini ada perasaan saya untuk wow, ini adventure sekali nih, kalau saya bagian dari tarian itu bagaimana. Nah, ini yang kita harapkan adalah foto-foto yang berusaha memperlihatkan atau melibatkan perasaan seseorang juga gitu, perasaan dari fotografer itu tersendiri gitu. Tapi memang ini agak sedikit susah, tapi intinya adalah tempat, waktu, dan budaya non-staging itu masih bisa merupakan masuk dalam kategori travel ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kategori yang terakhir, di mana kita ketahui kategori terakhir ini adalah sebentar. Oops. Nggak bergerak. Sebentar, mohon maaf. Hang ya. Oke. Definisi terakhir adalah kategori city life, yaitu kehidupan kota. Jadi ini memang harus hati-hati ya teman-teman sekalian. Ketika teman-teman panitia memikirkan tentang kategori ini, kita memikirkan untuk kita ketahui bahwa yang namanya penggemar street fotografi di Indonesia ini kan begitu banyak ya teman-teman sekalian. Jadi kita berusaha untuk mengakomodasi teman-teman yang hobinya foto-foto street, yaitu foto-foto perkotaan, perhidupan perkotaan, dapat mengirimkannya kepada di kategori ini. Dan kategori ini saya rasa merupakan kategori yang akan banyak peminatnya karena perkembangan kategori genre street, atau dalam hal ini kita sedikit lebih kerenkan namanya menjadi city life, itu akan lebih bisa menarik minat banyak fotografer yang ada di Indonesia. Definisinya adalah sebuah karya street fotografi, ini sudah jelas ya, sebuah karya street fotografi di area perkotaan yang merupakan dokumentasi subjek yang difoto di ruang publik dengan jujur dan apa adanya. Nah, ini memang tantangan yang cukup menarik. Kalau menurut saya tantangannya adalah dari jurinya ini. Bagaimana untuk bisa melihat foto ini bukan merupakan foto-foto staging act ya. Jadi kan memang kita berharap nanti foto-foto yang masuk dalam kategori ini adalah foto-foto yang bisa menggugah, memberikan perspektif yang berbeda, memberikan warna-warna yang menarik dari perkotaan yang ada di Indonesia. Karena misalnya perkotaan di Jogja, perkotaan di Medan, Batam, Jakarta, saya rasa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan harapan saya ini bisa memberikan warna tersendiri ketika teman-teman bisa mengikut sertakan fotonya dalam kategori ini. Tidak diperbolehkan untuk menggeser, menambah, atau mengurangi elemen foto asli, kecuali cropping.
foto warna dan monokrom dapat diterima. Dan foto infrared tidak dapat diterima. Nah, kalau kita lihat di foto kanan ini, kalau sebelah kiri ini foto salah satu juri kita dari PAF, yaitu Pak Wawan Setiawan. Ini fotonya sangat, menurut saya cakep sekali. Ya, cuma saya nggak tahu ini di mana, saya jujur aja. Tapi ini cakep sekali. Nah, kalau yang kanan ini tebakan saya, ini kota besar ini kalau dengan ini foto street yang kehidupan kota yang lampu dan lain-lain menarik perhatian sekali. Saya rasa ini hal yang mudah-mudahan dengan contoh ini teman-teman yang lain juga terinspirasi. Oh, ternyata lampu dan lain-lain masih bisa menjadi efek dari bagian perkotaan gitu ya. Gitu. Selanjutnya ini, nah kita juga ada nih kategori street city life Bandung. Jadi bagi teman-teman siapa saja, entah itu orang Bandung, bukan orang Bandung, yang punya foto street city life ya, city life yang Bandung, itu bisa kita kirimkan juga untuk special award. Hadiahnya juga menarik, saya kemarin baca juga, saya juga sangat senang ya. Di sini kalau kita lihat ini karya Jimmy Gumilang Purnama ini juga pernah menang di salah satu kategori street kalau nggak salah saya di satu salon ya. Ini sebenarnya fotonya ini di Bandung di alun-alun sebelah Masjid Agung Bandung ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini karya sama teman dari PAF juga, itu karya Fani ini. Ini kalau saya tebakan ini sekitar ya Asia Afrika, gedung Asia Afrika ini ya, gedung Asia Afrika dekat NISP dan Braga sekitarnya ini. Ini daerah sini, ini daerah dekat sekali dengan kantor atau sekretariat PAF ya. Ini kebetulan untuk tahun lalu ya, tahun lalu di SFI sebuah bronze. Bisa kita majukan lagi? Nah, ini juga di Bandung ya. Ini seingat saya juga di Bandung yang kiri bawah, atas tadi yang kita pernah. Kalau ini juga kanan juga di Bandung ini. Ini semua anak Bandung. Kebetulan kalau member PAF tuh rata-rata anak street nih. Jadi banyak sekali yang hobi street. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk mengikuti PAF Intersalon 2022 ini. Mungkin gambar ini mungkin hanya terbatas 5 foto, tapi saya harap ketika pemilihan ini kami sudah berharap bahwa ini juga bisa memberikan kurang lebih Q-nya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya foto-foto yang akan kita harapkan dari para peserta PAF Intersalon. Saya majukan lagi mungkin. Ini slide terakhirnya. Oh, oke. Oke, ini sponsor kita, mohon maaf ini ya kebetulan support sama KPC, Bursa Kamera, Fokus, Instaxstop, Sahara, Unik. Dan tentu saja semua ini bisa berhasil karena dukungan dari teman-teman FPSI pasti ya, yang memberikan kita kesempatan menjadi tuan rumah untuk awal tahun ini untuk PAF Intersalon 2022. Tentu saja teman seiring yang memberikan kita platform hari ini untuk bisa men-sharekan apa yang akan kami harapkan, kami lakukan dengan PAF Intersalon ini. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kembali saya kembalikan ke Pak Bimo. Mari, Pak Bimo. Baik, terima kasih Mas Robert. Pak Sugianto juga. Ada satu pertanyaan. Saya kira mungkin nanti boleh ditambahin lagi informasi mengenai tata cara untuk mengikutinya ya dengan webbase yang ada. Bisa nanti akan kita displaykan ya. Saya kira ada kesempatan untuk supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Tapi ada satu pertanyaan dulu ini dari Mbak atau Ibu atau Kak Iren ya. Apakah pengambilan foto dengan drone diperbolehkan? Untuk kategori apa saja saya kira ya, boleh atau tidak. Silakan Pak Robert atau
Oke, yang Pak menjawab Sugi, sekarang. silakan Pak Sugi atau saya. Untuk drone diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan-aturan dari menerbangkan drone itu sendiri, karena memang ada beberapa lokasi yang memang restricted, ya itu memang nggak boleh gitu, intinya itu. Oke, mungkin saya tambahkan lagi restriksi tadi, kita perlu ketahui juga. Ada tambahan? Ya, baik Pak Bimo. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk kategori-kategori yang mungkin saya rasa dari 4 kategori, baik dari portrait, landscape, city life, dan my trip, travel, and adventure, yang paling memungkinkan untuk penggunaan drone ini hanya 2 kategori, yaitu my travel dan tentu saja satu lagi adalah landscape. Nah, untuk 2 kategori ini memang kita tidak batasi alat penggunaannya. Jadi silakan teman-teman untuk misalnya foto drone-nya bagus, misalnya di daerah mana, silakan masuk. Yang penting sesuai dengan kategori dari foto yang akan dimasukkan, ya. Jadi pada prinsipnya nggak jadi masalah. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan dari penggunaan drone itu sendiri. Paling saya tambahkan itu aja, Pak Bimo. Mari. Baik, saya kira cukup menjawab ya. Jadi ada Saya mau 2 nanya. kategori. Boleh, silakan yang mau tanya langsung aja. Malam Pak Sugi, Pak Robert. Saya mau Malam, nanya mengenai foto cityscape ya. Kalau yang saya ingat di GPA Second Intersalon, foto cityscape itu masuk di kategori city life kalau nggak salah. Tapi kalau saya dengar di sini kelihatannya lebih condong ke landscape. Nah, ini apakah memang betul begitu? Jadi foto cityscape itu dalam salon ini lebih cocok untuk ke landscape daripada ke city life. Oke, mungkin saya coba menjawab Pak Ardi. Jadi kalau di landscape ini, seperti saya katakan, adalah titik terjauh untuk melihat dari jauh. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk ke city life, berarti kehidupan dalam perkotaan itu sendiri. Artinya, misalnya di satu tempat, ya kita menganalogikan, kayak tadi kan foto landscape itu malah kita foto dari jauh. Misalnya kita foto, landscape-nya Petronas yang kita foto dari jauh, Pak. Jadi kelihatan deretan Petronasnya, itu kita masukin dalam landscape. Tapi kalau misalnya tadi sempat saya katakan, kita harapkan juga untuk istilahnya untuk cukup berhati-hati juga untuk membedakan antara city life yang bangunan yang ada dalam city life. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya saya moto nih di Glodok gitu, itu kan udah jelas ada bangunannya, ada misalnya bangunan tuanya dan lain-lainnya, itu kita akan masukkan ke city life. Jadi bagaimana titik poin kita melihat pemandangan itu, pemandangan dan city life-nya. Jadi domainnya mana yang lebih ini Pak, mana yang lebih apa istilahnya ya, lebih komplit gitu Pak. Ya seperti contohnya kayak kita kan sering ya kalau lihat foto-foto di Jakarta itu ada yang diambil dari atap gedung-gedung itu loh. Itu yang malam hari dia bisa memperlihatkan gedung-gedung di kota Jakarta, ada yang kelihatan jembatan Semanggi, bundaran Semanggi itu. Nah, itu pada saat GPA Second Intersalon itu diarahkan untuk masuk ke dalam kategori city life karena itu adalah bagian dari sebuah kota. Nah, mungkin ketika itu tidak, saya lupa di GPA Second Intersalon, saya rasa tidak ada kategori landscape mungkin ya. Waktu itu diarahkan untuk masuk ke city life. Nah, sekarang di PAF Intersalon ini dengan adanya kategori landscape dan kategori city life. Nah, apakah foto cityscape itu namanya, setahu saya istilahnya cityscape ya, itu lebih condong ke landscape atau ke city life? Nah, kalau based on yang kita sudah informasikan,
sebuah karya foto, keberadaan dari struktur buatan seperti bangunan, jalan, jembatan, dan jarak jauh ya, yang memiliki titik pandang tersendiri. Artinya kalau kita berpikirnya itu seperti contoh sampel yang kita kasih itu merupakan bagian dari landscape gitu Pak. Jadi kita sih ini pertanyaan juga menarik ya, karena kita sudah sempat pikirkan bagaimana kita bisa membedakan bangunan-bangunan itu merupakan bagian dari landscape-nya gitu. Bagian dari landscape Pak ya, bagian dari landscape secara utuh, dan bagian bukan secara utuh itu bisa masuk ke dalam city life. Contoh misalnya tadi kayak kita tunjukkan gambar lampu-lampu itu kan juga sebenarnya part of building ya, tapi kita masukin itu ke dalam contoh dari city life gitu. Jadi bagaimana sudut poinnya gitu Pak Ardi. Oke, jadi mungkin kita underline tidak semata-mata yang namanya tadi pemandangan tadi mungkin juga bisa mengartikan ke nature juga ya, tetapi ternyata untuk pemandangan perkotaan lah gitu ya, itu juga bisa masuk ke sana. Itu Pak Ardi, saya kira mungkin cukup menjawab ya, karena ini memang hanya kategori yang sudah didefinisikan oleh Intersalon PAF kali ini. Ya. Oke, masih berlanjut Pak Ardi? Cukup jelas ya? Ya. Oke, berikutnya saya kira saya sapa juga nih beberapa Bapak Ibu yang hadir malam ini. Selamat malam buat Pak Joni Endarta, Ketua FPSI, kemudian juga beberapa juri saya lihat juga hadir di sini ya. Ada Pak Zetan, ada Om Arbain Rambe, ada Mas Gatu tadi saya lihat ya, ada Om Nasmusase. Jadi cukup komplit malam ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Om Joni. Monggo silakan Om. Oke, selamat malam semua. Saya selamat malam. Malam. Di tempat lain tidak muncul aja. Oke, saya dengarkan tadi ada beberapa hal. Saya kira ada baiknya kita sikapi dengan sedikit lebih fleksibel aja, jangan terlalu strict ya. Karena kata city life itu juga ada sebetulnya kalau kita terjemahkan secara pasti kan juga kehidupan. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu ya bentuk apapun yang ditimbulkan oleh ulah manusia jadi muncul gitu. Jadi saya kira kalau tadi perdebatan dan diskusinya cukup bagus, saya kira tidak ada masalah. Dan mungkin kalau ada pendapat-pendapat yang lain biar aja, biar ke depan kita akan jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin saat ini tidak bisa sempurna 100% ya, kecuali pada kategori-kategori tertentu. Tapi kalau seperti city life ini dan sebagainya, landscape itu memang kadang-kadang ada sedikit tarik ulur di beberapa titik tertentu. Udahlah, kita sikapi secara agak lebih fleksibel aja supaya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Saya kira itu aja, Mas Bimo, dan untuk teman-teman lain silakan dilanjut. Saya tetap memonitor. Terima kasih. Sampai malam. Terima kasih, Om Joni. Jadi tadi mungkin mengenai kategori saya kira Intersalon kali ini lebih fleksibel ya untuk menerimanya. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau lewat chat, silakan kalau ada juga yang bertanya. Pak Bimo, saya mau sedikit silakan berbagi. Pak Stefanus Setiawan, monggo. Oke, Pak Bimo, selamat malam. Malam. Juga Pak Robert, ya Pak Sugiarto. Tadi ada disinggung mengenai pemakaian drone. Ya, pemakaian drone pada foto landscape dan mungkin pada foto-foto yang mungkin potret enggak ya, jadi pada foto yang jelas. Ini tadi disinggung mengenai tempat-tempat yang
terlarang. Nah, secara apa batasan terlarang tadi itu? Selama orang itu bisa mendapatkan hasilnya. Siapa yang mengkoreksi atau yang membuat satu batasan tempat terlarang? Misalnya muncul satu foto yang terus ini terlarang enggak ya? Nah, ini siapa? Apakah Dewan Juri ataukah panitia yang mengadakan seleksi awal mengenai pemakaian drone di tempat-tempat yang registered atau yang terlarang tadi. Itu aja. Itu bukan pekerjaan yang mudah loh menurut saya. Boleh bantu jawab? Ya, terima kasih. Ini Silakan. Di kalangan pemain drone, rule-nya jelas ya. Bandara itu nggak boleh dekat bandara. Jadi kalau ada foto itu kira-kira kurang dari 5 km dari bandara itu pasti terlarang. Di kota Jakarta, whole city adalah forbidden. Ya, seluruh kota Jakarta ya, kecuali dapat notam. Jadi kalau nanti ada sebuah foto Jakarta bagus, dia tidak menyertakan notamnya, kita buang aja, safety. Dan gini, tidak semua foto drone bagus loh, nggak selalu bagus ya. Setelah kita mengalami drone lebih dari 10 tahun ya, tidak selalu foto drone bagus. Waktu lomba fotonya jembatannya PU, yang pertama 2017 itu 1, 2, 3 drone. Yang 2018 itu satupun drone nggak ada yang menang karena udah bosen orang ya, udah angle gini biasa aja cuma sekedar tinggi. Jadi Pak Stefanus, satu jelas ya, terlarang itu jelas. Pokoknya kalau drone-nya nggak mau ngangkat itu jelas terlarang. Jadi mungkin kalau ada suatu foto terpilih bisa ngecek pemain-pemain drone, tanya ini udara ini boleh nggak? Bisa dicek di log-nya kan, lognya tersimpan. Terus saya kira ketahuan kok, daerah ini nggak boleh. Borobudur itu nggak boleh, tapi kalau bayar 2 juta boleh. Ya, kalau ada Borobudur bagus, kita harus yakin bahwa dia legal terbangnya, bukan terbang ilegal. Terus terang foto Borobudur saya ilegal semua, ya kan. Nah, tapi kalau dia foto Borobudur bagus, dia harus dinyatakan kopi surat dia terbang kapan, ada surat itu lah, oke lah, gitu bisa menang. Tapi kalau dia terbang liar, kita nggak enak sama Borobudurnya, sama UNESCO, sama Purbakala nggak enak, itu aja. Jadi mungkin fotonya biar menang dulu, kalau terpilih baru kita cek, ya gampang, kirimin teman-teman drone aja. Betul, ya betul. Mas Arbain. Ya. Kalau drone saya yang tahun 80, gimana ya Mas? Itu belum itu para layang itu. Layang. Kalau para layang legal karena pasti udah terbangnya kan izin dari legal dulu ya betul. Legal itu nggak mungkin nggak boleh terbang kalau nggak bisa di ground itu pilotnya. Jadi kita jangan pusing dulu ngeceknya awal. Dari menang dulu, kalau menang baru kita cek, gampang. Kalau ada satu kirimin ke saya, katain ke komunitas drone, gampang itu. Ya. Oke, terima kasih ya ini. Oke. Menarik, terima kasih Pak Arbain penjelasannya, Pak Setiawan juga. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan open mic aja kalau ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi. Kalau tidak ada, saya coba satu pertanyaan lagi di chat. Mas Robert, mungkin ini pertanyaan lebih mengenai teknis penilaian foto ini ya, dari Pak Cacap Sulaiman. Apa ada pedoman standar dalam menilai sebuah foto? Misalnya nilai 10 kriterianya seperti apa? Monggo bisa dijawab Pak Robert. Ini pertanyaannya berat sebenarnya. Oke, saya coba. Pada prinsipnya memang untuk penjurian ini kan kita pasti akan diawasi oleh federasi ya. Jadi para juri tentu saja punya panduan untuk memberikan penilaian. Nah, memang para juri sebenarnya sudah wajib mengikuti pelatihan, sehingga kurang lebih kita tahu nih ada beberapa babak gitu ya teman-teman. Cuma balik lagi kalau masalah penjurian ini sebenarnya sudah masuk ke ranah bukan ranah saya, karena kita juga semuanya tetap akan berpatokan kepada federasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mengenai, mungkin saya bisa menyatakan begini, untuk foto-foto yang dikatakan accepted. Nah,
perlu kita teman-teman mungkin yang belum tahu, accepted itu maksudnya itu adalah layak dipamerkan atau diterima, layak dipamerkan. Nah, tentu saja juri-juri punya patokan bahwa foto yang layak itu adalah tentu saja yang sudah benar proses pengambilan fotonya, sudah benar fotonya ya, maksudnya ya bisa dikasih, mungkin bahasa simpelnya yang bagus, yang rapi misalnya ya, kurang lebih. Nah, patokan standar itu kita susah mau ngomong karena juri itu kan dikasih range dan juga ada apa ya, ada batas minimum juga untuk accepted dari totalnya berapa yang masuk dan lain-lain. Jadi kalau kita mau mengatakan 10 itu paling bagus, setahu saya kalau di penjurian malah nggak ada nilai 10 ya Mas Bimo ya. Yap. Nah, jadi kita susah mau ngomong seperti itu. Kadangkala nilai 7 bisa saja accepted. Ternyata nilai 5 mungkin atau 6 mungkin bisa accepted. Jadi semua itu balik lagi nanti tergantung situasi dalam penilaian. Tapi saya bisa katakan foto-foto yang accepted adalah foto-foto yang memenuhi standar. Saya bisa katakan memenuhi standar. Dan para juri dengan harapannya, dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki, juri-juri PAF Intersalon 2022 ini bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya, kalau misalnya nih kalau saya pribadi, saya foto landscape tapi kok blur semua foto saya, harusnya nggak blur, berarti foto saya pribadi mungkin wah ini belum, sulit untuk accepted lah. Itu mungkin bahasa yang simple ya, kurang lebih begitu ya. Tadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan ini. Oke. Balikin Pak Bimo, silakan. Oke, semoga menjawab juga ya. Nah, jadi memang ada kriterianya mengenai nilai atau kategori nantinya menjadi accepted. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Pak Peter Hadi. Mau tanya untuk kategori City Life dan Street ada kemiripan ya. Oke, ini mungkin Pak Robert Lee bisa menjawab atau saya juga bisa undang juri. Ini ada Pak Gatu sini. Pak Gatu, ya. Mas Gatu kalau berkenan boleh bantu jawab. Camnya nggak usah dibuka, nggak apa-apa Mas Gatu. Mas Gatu baru pulang dari kantor ya. Silakan. Oh, ini dibuka. Silakan Mas Gatu, selamat malam. Lama tak bersua. Iya. Sebenarnya panitia sudah memberikan batasan-batasan juga sih kalau untuk yang seperti itu, karena kalau untuk penjurian kan biasanya kita butuh ada kesepakatan itu ya, Tapi mungkin kalau untuk tataran yang lebih praktikal gitu, kalau City Life itu lebih umum dalam arti kehidupan kota itu sendiri yang diangkat. Tapi kalau street fotografi itu kan di dalam foto itu ada pesan personal dari si fotografernya sendiri. Jadi selalu ada hal yang tersirat di dalam sebuah foto street yang istilahnya sajian personal. Kalau bahasanya Mas Erik Prasetya itu presentation gitu, bukan sekadar representation. Kalau presentasi itu memang selain gambaran sebuah foto itu ada pesan-pesan tambahan yang disajikan secara personal oleh si fotografer, misalkan ya kan banyak itu pendekatan, misalkan kayak gestalt gitu ya, ada yang mirip-mirip, ada yang bajunya mirip-mirip, atau ada warnanya yang menarik, warna yang bersinggungan dan lain-lain. Banyak banget itu variasinya, juxtaposisi dan lain-lain. Itu kalau di street lebih mengarah ke penafsiran foto itu sendiri. Kalau City Life itu sebuah ketelanjangan kota apa adanya saja, ya kehidupan masyarakat, kehidupan kota, gedung-gedung kota, lampu-lampu kota seperti tadi yang disampaikan sekilas saya itu Korobet tadi, ya itu sudah masuk gitu. Karena kalau di City Life tidak terlalu berat untuk mengartikan, tidak seperti street. Mungkin sih kalau saya pribadi sih
memisahkan atau membedakannya seperti itu. Tetapi apakah tidak ada irisan? Tentu pasti ada irisan gitu. Karena ketika kita ngomong street photography itu dengan jurnalistik ada irisan, mungkin dengan landscape perkotaan juga ada irisan, dengan potret juga ada irisan. Jadi irisannya banyak gitu. Tapi yang mencirikan street photography itu kan sajian personal dari si fotografer itu ada gitu. Yang kadang karena kebiasaan kita sering melihat, kita langsung nangkep yang biasa ya. Yang biasa melihat foto street itu bisa langsung nangkep, ini tau maksudnya gitu. Tapi ada yang belum, misalkan yang belum terbiasa itu kadang suka mencari-cari, ini menariknya di mana? Ini apa sih gitu kan? Seringkali lama itu baru ketemu gitu. Atau ya, perlu penafsiran atau istilahnya ya melihat fotonya lebih dalam. Tapi kalau city life lebih ringan gitu, lebih ringan. Kita mau merekam kehidupan suasana perkotaan itu tanpa sampiran-sampiran pesan yang unik di balik foto itu, ya nggak apa-apa, itu it's city life, asal lokasinya perkotaan dan menggambarkan sebuah kota atau kehidupan sebuah kota atau ciri khas sebuah kota dan lain-lain. Menurut saya sih itu bayangan saya awalnya untuk memisahkannya mungkin seperti itu. Mas Pimo mungkin bisa menambahkan, wong sampean ya wis ngerti yo. Terima kasih. Ini ada yang nanya Mas Gatu. Mungkin masih berlanjut, Pak Peter belum puas. Silakan kalau pertanyaan lanjutan untuk Pak Peter Hadi, silakan open mic aja, silakan. Monggo. Di unmute. Ya, selamat malam. Ya, makasih. Ya, silakan. Tadi penjelasannya udah cukup sih dari Mas Gatu ya, paham saya. Jadi irisannya juga bisa ke cityscape juga ya, Mas Gatu ya. Bisa aja sih kalau street photography bisa beririsan kemana-mana. Gitu. Kalau Baik. city life mungkin bisa jadi beririsan misalkan dengan landscape perkotaan gitu. Cuma landscape perkotaan. Nanti juri punya penafsiran karena juri lebih dari satu juga. Kadang gini, batasan frame sebuah foto ketika kita memotret sebuah gedung, bisa jadi satu dan lain juri itu akan ada perdebatan nanti itu pasti. Misalkan kita memotret sebuah misalkan kita memotret sebuah gedung, sebentar ini kok ada masuk itu kan. Memotret sebuah gedung dari kejauhan, berarti landscape. Apakah city life-nya terlihat di situ? Nanti juri bisa berdebat. Tapi ketika kita potret dengan lebih close up jendela sebuah gedung, kemudian di situ ada orang-orang di dalamnya sedang ngobrol, itu mungkin lebih dekat ke city life-nya gitu kan. Daripada foto yang lebih wide sebelumnya. Nah, yang kayak gitu itu pasti nanti akan terjadi terjadi perdebatan di antara juri, dan ini romantika penjurian. Nah, kalau kita sebagai peserta ya kita memilih mana yang lebih menonjol city life-nya. Kurang lebih seperti itu. Makasih, jelas. Oke. Terima kasih Pak Peter. Satu lagi Om, kalau boleh silakan. Yang My Trip Journey and Adventure ini ada kemiripan juga dengan foto travel ya, seperti itu. Oke, mungkin kalau ini yang jawab Mas Robert, silakan Mas Robert. Baik, Pak Peter, betul sekali Pak. Jadi memang basically kita melihat bahwa foto travel adalah foto yang cukup banyak dimiliki oleh banyak teman-teman fotografer. Dan kita berusaha untuk memberikan definisi yang sebenarnya sama dengan foto travel. Tadi sebenarnya sama. Cuma untuk menarik minat teman-teman yang lain, kita mencoba sedikit mengkombinasikan dengan bahasa Inggris gitu Pak. Oke, thank you. Gitu Pak, betul Pak. Siap. Oke, thank you Om Robert. Sama-sama Pak. Lanjut yang lain. Pak Peter, terima kasih. Jelas banget. Pertanyaan berikutnya saya ambil dari chat juga dari Pak Dr. Yosep Atarong. Untuk city life, foto-foto yang menggambarkan kesedihan atau kehidupan yang sulit, apakah diperbolehkan? Atau mungkin lebih dianjurkan menggambarkan aktivitas yang netral atau menyenangkan saja? Pertanyaannya seperti itu, Pak Robert, atau mungkin Mas Juri
Juri Mas Gatu boleh lagi. Gatu kayaknya lebih tepat ini, Pak. Mas Gatu bisa dibantu, Mas Gatu. Yang harus happy-happy atau mungkin mengenai kesedihan, mengenai poverty, boleh nggak? Atau jurinya lebih prefer Itu yang mana? penafsirannya nanti ke masing-masing fotografer sih, Mas Bimo gitu ya. Karena kalau semakin dipersempit nanti City Life itu menjadi eksklusif itu penafsirannya gitu. Saya nggak tahu, kalau saya kok punya pemikiran jangan dipersempit dong penafsiran City Life itu gitu. Karena setiap kota pasti punya ciri khas ya kehidupan sebuah kota gitu. Misalkan kita ngomong New York itu tidak selalu hanya glamornya New York, lampu-lampunya New York gitu kan. Suasana jalan lorong-lorong New York bukan seperti itu kan, ada suasana City Life yang di subway-nya yang di bawah itu yang kayak Gotham City, ada gelandangannya juga di sana, itu juga City Life. Permasalahannya adalah kehidupan kota yang seperti itu menarik enggak nanti secara visual, termasuk ceritanya, itu kan urusan kedua nanti ya. Bisa jadi justru ketika yang lain menampilkan kegembiraan, keceriaan sebuah kota gitu, kesibukan sebuah kota, ada yang menampilkan kesepian sebuah suasana sepi di Jakarta gitu, itu bisa jadi menarik dan fotonya menjadi beda gitu. Jadi menurut hemat saya jangan dipersempit gitu. Tidak harus selalu kota itu kan tidak harus selalu yang cerah ceria semua kan gitu. Orang sedih juga ada gitu kan. Dan masing-masing kota juga punya ciri khas gitu kan. Misalkan kalau kita lihat foto-fotonya siapa dulu, Mas Anto Arianto atau Mas Agus Imanullah itu, ada orang yang sedang membakar api unggun kemudian sambil mengandangkan kuda. Ternyata ada itu di daerah Tebet itu kan, Menteng Dalam itu, dengan latar belakang gedung-gedung tinggi gitu. Itu kan sangat Jakarta banget. Nah, itu kan penafsiran seperti itu yang menjadikan City Life Jakarta itu berbeda dengan Kuala Lumpur misalkan seperti itu. Dan itu jangan dipersempit menurut hemat saya gitu. Makasih. Baik, semoga cukup menjawab ya. Atau mungkin kalau Pak Yosep masih ada yang masih belum jelas, silakan. Oke, Pak Yosep, mungkin sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Mas Gatu. Berikutnya masih ada pertanyaan atau raise hand atau apapun, monggo silakan. Oke, ini yang menarik kok di street, kemudian di travel dan di landscape. Yang justru portrait mungkin belum ya. Adakah pertanyaan? Ya, saya tanya aja Om kalau nggak ada yang tanya. Boleh, silakan. Ya, nah ini berkaitan dengan potret nih Om. Nah ya, kalau potret ini seringkali kita capture momen ya, contoh aja lah misalkan kaitannya tadi sama expression ya. Expression, saya ambil contoh foto di stage ya. Sebenarnya fotonya stage, tapi kita tahu foto-foto itu juga menarik di sisi expression-nya, terutama seperti Java Jazz. Nah, apakah ketika kita bisa capture dengan porsi yang minimal, dengan dominan face ya tentu, dan tentu juga dengan ekspresi yang menarik dari si para musikus, itu bisa dikategorikan nggak masuk ke dalam foto potret gitu? Oke, ya. Baik. Mungkin ada jurinya 5 ya. Boleh nggak aku ngomong? Boleh nih Pak Juri, monggo Pak Juri. Di fotografi itu definisi itu tidak pernah baku ya, tidak pernah baku definisi itu. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia yang ada lembaga bahasa ya. Di fotografi tidak ada lembaga yang ini ya definisinya ini. Jadi panitia Intersalon ini sudah memberi definisi portret tadi ya. Jadi coba dirasakan kira-kira masuk itu atau tidak. Dan sisanya biarkan juri memutuskan waktu penjurian. Jadi nggak bisa eksak itu nggak mungkin. Tapi intinya adalah portret adalah foto manusia tidak berkegiatan. Ya. Tapi orang nyanyi diambil pas dia lagi teriak itu portret, di jurasi pun itu portret bisa. Jadi sekali lagi definisi tidak pernah bisa saklek banget, tidak mungkin, impossible ya. Jadi coba baca definisi dari panitia, kirim sesuai itu. Kalau Anda merasa beda, siapa tahu lah, kirim aja gitu loh. Artinya kalau nggak menang ya jangan ngomel. Intinya definisi tidak pernah bisa saklek. Ya, makasih Om Arben. Oke, Om Arben, terima kasih. Penjelasannya cukup lugas dan jelas. Jadi bisa luas ya Om ya kalau gini ya, namanya expression ya. Ya. Oke.
Ya, thank you. Tapi saya Baik. bilang itu bisa dipotret bisa. Ya, ya. Kalau pas foto itu termasuk potret juga nggak Om di studio tuh? Pas foto potret cuma garing. Garing ya, benar. Headshot namanya di jurnalistik namanya headshot. Jadi namanya portrait adalah menampilkan wajah seseorang. Portrait itu di jurnalistik adalah satu-satunya foto yang tidak bisa digantikan oleh tulisan. Ya kan, nggak mungkin tulisan ngomongin wajah orang. Gitu. Sebaliknya ada juga hal yang nggak bisa difoto, yaitu kondisi. Rupiah menguat gimana fotonya, nggak bisa kan. Sebaliknya wajah orang memang harus foto. Nah, namanya portrait itu ada headshot, ada foto profile, ada macam-macam ya. Pas foto itu adalah kategori headshot. Garing, tapi karena yang diperlukan. Misalkan kita ngomong ada menteri ngasih keputusan apa, dikasih pas foto kecil, nah itu kan penarik orang untuk baca. Itu headshot itu di jurnalistik juga dihargai. Tapi kalau buat lomba ini ngirim pas foto langsung dibuang pasti. Siapa tahu menarik Mantap, juga. Om. Siapa Ya. tahu. Ya, Oke, terima kasih. Mungkin saya akan mengundang panitia lagi, Pak Robert atau Pak Giarto, untuk boleh share mengenai bagaimana sih cara mengikuti Intersalon ini dari web yang sudah ada. Silakan. Boleh, makasih. Ya. Sudah kelihatan ya? Masih hitam. Kasih hitam. Jadi website, masih hitam. Ya, oke, sudah keluar. Jadi websitenya masuk ke intersalon2022.pav-bandung.com. Nah, nanti di sini ada kita bisa baca-baca, bisa browsing dulu. Ada apa namanya? Ketentuan juga. Jadi di sini ada informasi PAV Intersalonnya, biaya kategori, ada countdown-nya, penghargaan, Sugi belum turun Sugi. juri-juri, Belum turun dia. Oke, mungkin agak lambat ya. Ya. Silakan terus saja dulu, Pak Giarto. Oke. ya, oke. Ada juri ya, di sini ada semua juri di sini informasinya. Dan syarat dan ketentuan di sini lengkap sekali. Kita bisa buka dari kategori, definisi dan lain-lain. Ada kontaknya kalau memang ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp atau email di sini. Klik aja di sini daftar. Oke, mungkin saya bisa bantu juga ya. Mungkin Pak Giarto koneksinya Internet saya lambat luar biasa nih, Indosat-nya. Ya, mungkin yang menjelaskan Pak Robert aja yang lebih ini. Pak Robert bisa mungkin saya sambil menekankan lagi bahwa kita sampai akhir sampai akhir putus. Baik, jadi mungkin Pak Robert boleh cerita sedikit. Tadi kan ada dua ya, satu daftar sama daftar peserta. Bedanya apa di situ? Oke, baik begini. Mungkin saya izin memberikan sedikit informasi. Jadi pada prinsipnya kita ini lagi melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian sebenarnya. Bagian pertama adalah mulai hari ini atau mulai tanggal 12 Maret hingga tanggal 31 Maret ini kita memberikan early bird. Jadi siapa saja yang membayar pada tanggal tersebut akan mendapatkan potongan harga.
Tidak memandang dia mahasiswa, tidak dia memandang non-mahasiswa. Itu dari sisi pendaftaran dulu. Setelah 31 Maret, 1 April hingga 15 Mei, pendaftaran akan kembali ke harga normal. Jadi, kecuali untuk mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa setelah tanggal 1, mulai tanggal 1 April, karena ini mereka masih mendapatkan potongan harga, yaitu harga early bird, mereka wajib untuk menyatakan atau memperlihatkan kartu mahasiswa atau menyatakan bahwa mereka itu merupakan mahasiswa atau anak sekolah. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah pendaftaran ini kita bisa langsung masuk ke dalam website Intersalon. Sambil saya share ya Pak, biar gampang Pak ya. Ya, boleh, silakan. Ini kayaknya lebih cepat ini. Kelihatannya mudah-mudahan. Nah, ya betul. Masuk, silakan. Oke. Nah, kita ada sejarah singkat, saya lewat. Kita masuk ke biaya keikutsertaan, jadi kita bagi menjadi early bird dan non-early bird atau harga normal. Terus batas pendaftaran itu adalah 15 Mei 2022 pukul 24 ya. Kategori kita sudah jelaskan. Nah, kalau untuk pendaftaran kita lihat sisi kanan. Sisi kanan itu ada pendaftaran daftar peserta. Ya, teman-teman. Tinggal klik, nanti kita akan diarahkan untuk memilih link pendaftaran. Kita bisa lihat di sini daftar sekarang atau daftar peserta untuk melihat peserta ya teman-teman, ini bisa kelihatan ya yang saya kursor, daftar sekarang, langsung masuk. Di situ sangat mudah sekali ya teman-teman bagi mereka yang mungkin jarang atau belum pernah mendaftarkan ke salon. Ini sangat easy kalau kita bilang nih, sangat mudah sekali. Sistem IT yang dibuat oleh teman dari website sangat luar biasa. Ya, jadi kita langsung ketahuan nih, masuk daftar nama klub dan lain-lain, tinggal masukin pembayaran, keluar link, tinggal masukin upload, selesai. Sangat-sangat simple. Nah, di sini pelajar dan mahasiswa, di sini 200.000 sampai tanggal 31 Maret. Kan memang kita early bird ya, jadi nggak perlu nunjukin kartu mahasiswanya. Tapi setelah 31, mulai 1 April, itu wajib menunjukkan, karena kita pengen tahu benar nggak ini mahasiswa atau pelajar yang mengikuti salon ini. Ya. Nah, untuk anggota klub, itu kita nggak ada yang namanya pembayaran berkelompok berdasarkan klub, itu nggak ada, karena kita sudah memberikan waktu untuk sampai tanggal 31 Maret. Jadi silakan teman-teman klub, kami mengundang dengan sangat, mari kita sukseskan acara kita bersama untuk bisa mengikuti. Daftar dulu nggak masalah teman-teman, daftar dan bayar. Karena syaratnya adalah daftar dan bayar, jadi teman-teman namanya langsung keluar di daftar peserta. Ya, tapi kalau misalnya daftar tidak bayar, itu otomatis nanti pas pembayaran mintanya yang harga normal. Jadi daftar dan pembayaran. Foto bisa menyusul karena kita masih ada waktu hingga last upload yaitu 15 Mei 2022. Selanjutnya penjurian ini nanti akan dipantau oleh federasi kurang lebih tanggal 28-29 Mei. Notification dan scorecard itu akan tanggal 5 Juni 2022. Gallery Awards dan accepted-nya tanggal 6 Juni. Digital katalog dan pameran 18 Juni 2022. Jadi memang teman-teman kita akan memanjangkan atau memamerkan ya. PAF Intersalon ini kan bagian dari usaha kita untuk memamerkan hasil karya. Pertama tentu saja pemenangnya, kedua tentu saja yang accepted. Untuk accepted kita untuk pemenang dan accept tentu saja akan ada digital copy. Untuk pameran foto memang kita sudah akan rencanakan di suatu tempat di Bandung ya. Nanti dari ketua yang akan memberikan fixnya di mana. Kita sudah beberapa tempat ya. Terus kategori kita sudah jelaskan teman-teman. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah foto
bukan foto tunggal, ya. Sorry, maaf. Foto merupakan foto tunggal, bukan seri. Jadi jangan kirim seri. 4 foto itu benar-benar tidak saling berhubungan, ya, bukan seri, tetapi merupakan foto tunggal. Ukuran terpanjang maksimal 1920 pixel dan menyesuaikan 8 bit dan resolusi 300 skala 9 hingga 12. Ya, kalau bisa 12 lebih baik ya, biasanya lebih enak. Besar file tidak lebih dari 2 MB. Selanjutnya, nah untuk penghargaan teman-teman, ini kita tadi saya katakan ada West Java Landscape, ya, West Bandung City Life, ya, itu untuk penghargaan spesial. Hadiahnya bisa teman-teman lihat, ini menarik ya, ada filter NIFI, 3 filter NIFI, dan ada Best Bandung City Life, ada Lower Pro, Straight Optek, dan voucher belanja 10% maksimal 500.000, 500.000. Ya, jadi itu juri teman-teman silakan untuk browsing juga di sini, juri-juri sudah kita undang yang semua untuk bisa hadir di hari ini juga. Terima kasih yang sudah hadir. Nah, untuk syarat dan ketentuan kita bisa baca lagi, tekan saja, langsung baca ini kategori, definisi kategori kita bisa lihat. Intinya teman-teman, khususnya yang masih baru, yang belum tahu mengenai definisi, untuk saya himbau untuk benar-benar membaca, ya, benar-benar membaca, khususnya kategori-kategori yang memang favorit ya. Ya, saingannya juga banyak ya. Jadi kita perlu hati-hati karena patokan kita adalah definisi ini bisa teman-teman baca dengan baik. Ketentuan umum dan ketentuan khusus saya rasa tidak jauh beda, ini normal ya. Ketentuan khusus itu tadi tentang kategori dan lain-lain, dan format sisi terpanjang tadi sudah saya terangkan. Biaya masuk, detail pembayaran. Nah, detail pembayaran atas nama rekening Sugiarto Widodo. Jadi teman-teman begini, ketika teman-teman daftar, langsung mengisi data, terus langsung keluar nih, berapa biayanya. Misalnya kan biayanya 200.000, terus teman-teman langsung keluar nih kodenya untuk transfer ke BCA atas nama Sugiarto Widodo, misalnya 200.000, belakangnya tuh agak ada tandanya gitu, 200.005. Nah, itu berarti itu masukin. Jadi itu langsung nanti notification dari BCA-nya atau dari website-nya akan mengatakan bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu sudah membayar. Jadi ini benar-benar gampang sekali ya, gampang sekali. Hari ini bayar, hitungan saya sudah mencoba hanya waktu kurang lebih 5 menit, itu notification-nya sudah saya dapatkan. Penjurian, penghargaan, pemberitahuan hasil tadi sudah saya sampaikan, nanti akan ada report card dikirim ya dari tanggal tadi sudah diungkapkan. Tanggal 5 Juni teman-teman ya, 5 Juni 2022 teman-teman sudah tahu hasilnya. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti salon, intersalon yang lainnya, tentu saja teman-teman bisa mengetahui, dan perlu saya imbau lagi, mungkin ada teman-teman yang belum pernah ikut, bahwa poin yang didapatkan, poin accepted yang didapatkan itu bisa diakumulasikan untuk mengambil poin atau diajukan dalam federasi untuk pengambilan gelar AFPSI. Mungkin Pak Pimo, saya rasa ini dulu ya caranya, nggak sulit ya. Saya himbau lagi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk hubungi kita kalau ada kesulitan. PAF Intersalon 2022 kalau saya perhatikan selalu online sampai jam 11-12 malam. Silakan DM kalau ini, atau bisa juga WA ke kita. Ini biasanya langsung kita reply secepat mungkin, sejelas mungkin. Saya kembali ke Pak Pimo. Baik. Terima kasih. Mungkin boleh dikasih sedikit kiat-kiat ya, karena ini ada sistem poin di FPSI. Jadi untuk intersalon ini kalau accepted adalah 1 poin ya? Ya, untuk poin itu sebentar, saya ini ada. Oke, saya cek ya. Kalau memang belum,
Jadi untuk untuk accepted itu teman-teman itu 1 poin, untuk penghargaan dan medal itu 2 poin. Itu kurang lebih seperti itu Pak Bimo. Jadi untuk teman-teman yang dapat, kecuali untuk kalau best landscape dan best city life itu dihitungnya tetap 1 karena itu adalah special awards. Jadi berbeda. Jadi karena dianggap sudah masuk ke accepted ya. Kurang lebih seperti itu Pak Bimo. Baik. Gitu. Juga mengingatkan ke teman-teman ya, karena kalau di FPSI ini dengan sistem penilaian dan sistem database yang sudah disiapkan oleh FPSI, kiranya mungkin peserta salon ataupun intersalon ini lebih konsisten ke nama, kemudian konsisten juga ke penggunaan email ya saya kira. Jadi dengan email yang selalu tetap ketika menggunakan di salon, di intersalon, ini akan mempermudah database yang dimiliki oleh FPSI, sehingga kalau nanti peserta ini akan klaim gelarnya, ya untuk AFPSI bintang 1 kan 30 poin gitu ya. Data yang ada dapat dimudah untuk didapat dari sistem yang disiapkan oleh FPSI, yaitu yang bernama Simfoni. Jadi Bapak Ibu teman-teman pada suatu saat ketika akan mengklaim gelar karena poin mungkin sudah terpenuhi, bisa mengakses nanti di Simfoni itu, sehingga karena sudah ada konsistensi antara nama kemudian email yang selalu digunakan sama, ini akan mempermudah untuk database mencari poin-poin yang sudah didapat pada salon atau intersalon sebelumnya maupun di intersalon PAF ini. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kalau accepted 1 poin, emas, perak, perunggu atau HM ya penghargaan memperoleh 2 poin. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin bisa sedikit trik atau tipnya mengenai keikutsertaan ini. Kalau tadi mungkin lebih baik first come first serve ya, karena tadi ada diskon. Kalau dilihat waktunya masih cukup lama nih, 1 bulan. 1 bulan. Kalau dari countdown-nya tadi berapa tadi? 1 bulan 20 hari ya. 21 hari. 21 hari, jadi cukup waktu ya gitu ya. Event begitu kayaknya sudah juga termonitor berapa peserta nih, Mas Robert? So far tadi saya cek baru 80 peserta yang sudah mendaftar. Oke. Baru beberapa hari dibuka sudah 80 ya? 80. Kita berharap makin lama makin banyak peserta. Kita mengundang teman-teman kalian semua. Mari, monggo kita coba Salon Foto Indonesia, Intersalon PAF ini. Siap. Ini ada yang nanya, boleh materi di-share? Nanti kita share ya materinya ya. Oke. Boleh, nanti kita akan share. Om Arbain kita akan share juga mengenai materi yang tadi. Ada lagi Pak Mas Robert atau Pak Gianto sudah masuk, Pak Gianto. Ada yang pesan-pesan khusus? Mungkin atau mungkin di-show-kan bagaimana yang sudah masuk misalnya di... oke. Saya coba ya. Ya, boleh. Karena begini jadi kita lihat. Karena sekarang ini kan web-based dan sangat mudah ya, jadi bisa dilakukan dengan web-based saja. Mungkin kita tadi kalau kita daftar sekarang, kita coba tekan. Nah, di sini akan keluar ini. Ya. Official website tadi, participant status. Kita tinggal, kalau kita belum pernah, ini register new participant, kita tulis email, password, I agree to the terms, and register. Ya, jadi kebetulan saya sudah ini, saya coba ya, saya masukin password saya. Oke. Ya, oke. Langsung toh. Sebentar, harusnya masuk sebentar. Ini kan untuk new participant. I already have registered. Already ya.
Nah, ini mestinya. Ya. Ya, ini dia. Ini yang sudah. Maaf. Nah, saya tunjukin seperti apa. Ya. I'm not robot. Ini jangan lupa ini kadang-kadang kita kecepatan belum dia keluar dia sudah ini. Nah, langsung keluar ini teman-teman sekalian. Ini participant ID saya adalah orang kelima, registration individual, payment saya langsung bayar. Ya. Terus kita klik di sini, profile tadi yang gini, ya. Langsung kita isi sendiri. Upload. Nah, ini gampang nih, Pak. Teman-teman ya, tinggal upload, tep. Nah, langsung keluar dia. Maksimum segini, 1920, maksimum file 2. Tinggal kita pilih browse. Nah, langsung nih keluarnya kemana? Misalnya kalau ukurannya tidak sesuai bisa masuk nggak? Nggak bisa ya? Biasanya so far karena saya sudah aman ya, sudah sering jadi masuk terus. Tapi setahu saya biasanya dia akan reject. Dia biasanya akan reject. Jadi tidak bisa masuk. Ya, kan? 2 kita kirim 4 nih, dia akan reject. Jadi teman-teman, jadi gini, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau foto teman-teman istilahnya sudah terupload, itu udah pasti sudah aman. Tapi kalau tidak terupload, itu dia akan kasih tahu tidak bisa gitu. Jadi sistemnya enak. Oke. Jangan lupa. Jadi ini memasukkannya satu persatu foto ya? Betul Pak. Satu persatu ya. Ya, ini begini. Setelah selesai nih yang pertama, slot portrait, masuk yang kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, kadang-kala boleh kembali ke yang sebelum tadi. Mungkin mengenai nama file dan title-nya apakah manual diketik sendiri atau sudah langsung otomatis? Manual, Pak. Jadi kita langsung tulis. Ganteng misalnya. Harus diketik ulang. Harus diketik ulang ya. Judulnya ganteng misalnya, save gitu. Kalau tidak, ini teman-teman harus hati-hati, kita tidak boleh memberikan judul untitled atau kosong ya. Jadi itu nggak boleh, harus ada judulnya ya teman-teman ya. Jadi ini harus diketik dan tidak boleh pakai tulisan untitled gitu ya, langsung harus judul. Oke. Nah misalnya nih, Robert mungkin bisa ditambahin juga yang untuk landscape. Yang best landscape bisa ditunjukin, tolong. Oke, siap. Nah misalnya tadi Nah di sini untuk yang untuk special award yang foto Jawa Barat itu kita harus tik di sini participate special award. Ya. Judulnya misalnya Cukul ya, ini contoh ya, Cukul Bandung misalnya, Cukul saja, save, gitu. Langsung otomatis. Jadi kalau punya foto Jawa Barat jangan lupa untuk ditik di special award-nya. Oh, betul sekali. Nah, sama untuk City Life juga begitu. Nah, partisipasi. Pak, boleh nggak Pak kalau saya 4 foto, ternyata semuanya Jawa Barat? Boleh, tinggal tik aja satu-satu. Karena misalnya, sudah ini saya hapus ya, foto kedua juga masih ada nih di sini. Ya. Jadi nggak masalah nih, teman-teman punyanya foto landscape-nya atau foto City Life cuma di Bandung aja nggak masalah. 4-4-nya juga boleh ya, bebas ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah masuk satu persatu foto itu berarti sudah submit ya, tidak perlu semua lagi di submit lagi enggak ya? Nggak perlu Pak. Nggak perlu langsung. Kita lihat yang lain, payment tadi nanti akan ketahuan sendiri ya, sudah perlu bayar. Nah ini kan yang tadi bilang ciri khusus kalau kita dikasih nomornya 205 karena saya tadi partisipan yang kelima. Jadi teman-teman nanti bayarnya jangan 200.000, 205 kode belakang ya. Untuk mempermudah ya ini ya. Mempermudah untuk tracking ya. Gitu. Kalau nggak pakai angka belakangnya pastinya munculnya belum bayar selalu. Jadi drop email ke yang ada di website atau WA, kasih tahu bahwa yang ditransfer itu 200.000 pas. Nanti baru kita akan manually adjust di sistem. Oke, jadi Mr. X ini akan muncul kalau misalnya tidak sesuai ada kode uniknya ya. Betul Pak. Iya. Oke, jadi akan dimanual oleh panitia. Kalau bisa dibantu ya panitianya untuk supaya secara sistem dapat
ternotifikasi. Kalau tidak harus manual ya. Ya. Oke. Nah, mungkin juga saya tambahkan, misalnya teman-teman ini sudah punya fotonya City Life dulu nih, ternyata penggemar City Life, mau masukin dulu sekarang gitu juga nggak masalah gitu. Jadi tidak ada harus potret dulu gitu, enggak. Yang penting kita masukin sesuai dengan kategori gitu ya. Jadi mau saya masukin dulu ya, boleh City Life dulu. Itu Dan foto yang sudah diupload masih bisa diganti atau dirubah sampai dengan hari terakhir tanggal 15 Mei. Ya. Jadi sistem ini sangat mudah sekali. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke. Oke, semua ya. Sambil display, Mas Robert ada yang bertanya nih. Dari Mbak Fani nih ya, dari Bandung mestinya nih ya. Ada tips khusus nggak untuk membuat judul sebuah foto? Do dan don't-nya apa? Oke. Jadi gini, kalau dari saya pribadi, judul itu kalau bisa jangan terlalu panjang, karena memang biasanya dibatasi, ya maksimal berapa? 35 karakter tadi ya. Betul, ya itu satu. Kedua, kalau misalnya kita motonya lagi sunrise, saya kasih contoh Cukul gitu ya, kita bisa buat misalnya yang real, misalnya pagi hari di Cukul atau sunrise di Cukul, itu nggak apa-apa gitu. Jangan kita tulis sunrise yang indah maksudnya kita buatnya yang indahnya dunia gitu. Jangan memberikan sesuatu judul yang istilahnya tidak sulit untuk kita ketahui gitu ya. Agak absurd gitu maksud saya. Jadi pemberian judul itu kalau bisa sesuai dengan foto, jangan terlalu melenceng jauh gitu. Itu kurang lebih seperti itu sih. Jadi singkat, padat, bisa merefleksikan apa maksud dari foto itu gitu. Foto travel kan jelas nih. Foto landscape kan jelas gitu kan. Pagi hari di Bandung, pagi hari di Ciwidey misalnya. Gitu. Ini contoh, kurang lebih begitu Pak Pimo. Jadi nggak terlalu ribet ya. Dan jangan tulis untitled 01, nanti foto potret yang kedua untitled 02 atau potret 01, itu jangan, ya itu bukan judul gitu, jangan. Dan tambahan mungkin jangan memakai karakter khusus seperti kayak garis miring, dash, tanda tanya, asterisk itu. Oke. Pertanyaan lain nih sambil mengisi keterangan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Philip nih. Apakah semua foto harus di Indonesia atau di Jawa Barat? Nah, mungkin kurang menyimak, jadi Pak Philipnya ada pertanyaan seperti itu. Mungkin tadi lebih jelasnya ketika landscape dan city life itu ada kategori khusus ya, yang di Bandung maupun di Jawa Barat. Boleh mau dijelaskan sekali lagi, Pak? Mas Robert. Jadi kita dalam kategori landscape ini, setiap kategori kan kita ada 4 foto, teman-teman. Nah, dari 4 foto ini, misalnya 3 merupakan foto bukan dari Jawa Barat, ya, bukan dari Jawa Barat. Jadi kita hanya perlu di tick box participate special award, dia hanya di foto yang di Jawa Barat. 3-nya lagi nggak usah. Jadi kita langsung foto-foto di landscape itu tidak terbatas hanya di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat tuh hanya untuk special awards. Seandainya nih, saya sama sekali nggak punya foto Jawa Barat. Jadi itu nggak usah biarkan saja. No problem juga ya. Misalnya satu di Medan, satu di Papua, satu di Padang, satu lagi di Bali misalnya ya. Udah kita kirimkan saja sesuai dengan judul landscape itu. Tapi di tikmar isi bukan di Barat. Kalau di luar negeri juga boleh, nggak masalah kayak gitu ya. Jadi kan contoh sampelnya tadi kan. Oke. Saya kira cukup jelas ya, Pak Philip ya.
Jadi boleh di mana saja, yang Jawa Barat atau di Bandung tadi, ketika mengikuti special award-nya. Baik, lanjut lagi Mas. Keterangannya setelah diisi, di-upload, kemudian payment ya, membayarnya. Ya. Jadi sebenarnya payment dulu prosesnya. Jadi setelah pembayaran ya baru kita ketika kita udah daftar tuh langsung keluar. Ada diharapkan membayar jumlah 200.000 dengan kode berapa tadi. Setelah kita bayar, kita baru kita upload seperti yang tadi. Kalau uploadnya beres, tidak ada perubahan, biarkan saja. Nanti tinggal tunggu hasil dari penyedia. Lebih seperti itu. Kalau bisa, jangan last minute juga untuk penguploadannya. Misalnya last minute tanggal 15 Mei, takutnya terlalu banyak ya. Biasanya kan tentunya begitu saja. Yang sudah punya fotonya buru-buru, tidak salah judul, tidak salah masukin kategori. Jadi kita lebih berhati-hati untuk mengisi foto-foto ini. Demikian Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit. Sebetulnya ketika habis daftar kita upload foto pun bisa, nggak ada masalah. Cuman kalau kita nggak bayar nanti selain nggak dapat early bird juga nggak dijuri di akhir periode kalau nggak bayar, walaupun fotonya udah masuk semua. Jadi di sistem ini walaupun belum bayar bisa upload duluan ya? Bisa. Bisa. Tapi kalau tidak dibayar, tidak ada payment, otomatis nanti tidak dijuri. Drop ya. Oke. Nice. Baik, Siap. kita itu. Saya balik lagi ke website ya Pak ya. Silakan. Yang mau bertanya. Oke, kita lihat partisipan. Kita lihat cek ya. Mungkin ke garis akhir. Saya nomor 1 tuh Mas Robert. Ya saya pas lihat, waduh, langsung saya nomor 5. Ya saya udah jelasin gitu. Tes sistem Pak ya. Oke. Nah, kita sudah 80 orang. Terima kasih buat yang sudah bergabung, buat teman-teman yang belum, silakan bergabung. Mari kita sukseskan bersama acara kita bareng-bareng. Oke. Juri yang lain mestinya boleh bergabung ya, kecuali pada kategori yang dijuri ya. Betul, betul sekali. Jadi teman-teman juri nih yang menjuri di kategorinya tidak boleh mengirimkan, tapi yang non kategorinya silakan. Kami justru berharap para juri juga ikut serta ya, berpartisipasi untuk sama-sama ya kita bergembira lah ya. Ini bagian dari celebrate juga sebenarnya gitu. Oke, juri ikutan ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari juri. Ikut kategori 3 harganya sama? Ya, jadi sama. Karena kayaknya begitu ya Pak Sugi ya, karena nggak ada pilihan 1, 2, 3 kategori. Jadi sama. Ini juri yang lagi ngomong juga udah bayar nih. Kopo iki nggak kelihatan. Gitu. Jadi memang. Jadi juri juga boleh ikut, tetapi di kategori yang menjuri, juri tersebut tidak boleh mengikutinya gitu ya. Oke. Betul. Dan bayarnya full, walaupun satu kategori tidak ikut ya. Betul. Oke. Ya. Mungkin ada informasi lain yang tertinggal? Silakan Pak Sugi, mungkin dari saya cukup. Dari saya sepertinya cukup juga. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, ya langsung bisa WA atau email ke lomba.pameran@pavbandung.com. Siap. Mungkin juga ada informasi-informasi lanjutan ya. Kira-kira saya rasa di IG cukup aktif juga ya. Tiap minggu ada live IG-nya juga ya. Iya. Live IG yang paling dekat ini adalah hari Sabtu nanti jam 7.30 itu membahas 2 kategori City Life dan My MTJA. Ada Mas Gato juga, satu lagi
Mas Herman Morrison. Mas Herman ya. Herman Morrison. Herman Morrison ya. Ya, Lombok. dengan Ya. Lombok. Oke. Ini juri kita lengkap dari barat ke timur kita carinya. Biar ada semua mewakili semuanya gitu. Ya. Oke. Dari kita itu, oh ya jangan lupa bulan depan PAF akan mengadakan acara juga karena kita kan kemarin sempat ulang tahun tapi kena COVID ya. Jadi bulan depan akan ada pameran PAF di Bandung. Peserta Offline. ya. Pamerannya offline, terus juga akan ada workshop ya. Nanti kita flyernya mungkin sudah belum beredar, tapi nanti ketua PAF nanti akan woro-woro ke semua teman-teman sekalian, siapa tahu datang ke Bandung bisa ikut merayakan bersama kita di sana. Paling itu Pak Bimo dari kita, terima kasih. Baik. Pak Ketua, mau ada sedikit informasi mungkin? Ya, silakan Pak Ketua. Pak Ketua PAF, silakan. Yes. Pak Kevin. Tadi ada Pak Kevin, mana ya? Iya, dia. Ya, oke, sambil menunggu akses, mungkin ada satu pertanyaan nih. Apakah DI, Digital Imaging, diperkenankan di kategori apa saja? Tadi yang benar-benar diperbolehkan itu hanya di kategori potret, Pak Jay. Jadi bebas ya, bebas berekspresi, kurang lebih begitu Pak. Bebas berkreasi. Saya bukannya juri potret juga. Pak Jay juga juri potret, betul. Salah satu juri potret kita. Berani berulang nggak? Boleh, silakan. DI tidak selalu bisa dibuktikan. Jadi biarkan juri menilai ini DI atau bukan. Artinya ini DI atau bukan secara ilmiah nggak bisa. Ini DI nggak bisa, hanya bisa dirasakan. Jadi kalau ada DI yang dibikin halus sampai juri nggak rasa itu DI, ya silakan aja. Karena nggak semua orang motret raw loh. Nggak semua orang motret pakai raw. Tidak semua raw. Jadi kalaupun motret raw masuk. Biasanya kan pembuktian butuh raw-nya. Ya. Aku adalah satu orang yang nggak pernah pakai raw. Oke. Misalnya ya, dan seperti aku pasti banyak kan. Ya. Karena terbatas memory card-nya ya. Menurut aku nggak ada untuk kebutuhanku nggak ada gunanya raw kalau aku ya. Bagiku JPEG cukup ya JPEG aja gitu kan. Oke. Buku PLN itu JPEG semua tuh, malah tak larang pakai RAW yang motret semuanya. Siap. Oke, cukup menjawab ya, Pak Jay. Nah, ini Ketua PAF, monggo silakan, Pak Kevin Yung. Ya, gimana? Sorry, tadi baru gabung lagi. Mungkin ada pesan-kesan dari PAF Bandung untuk mengundang peserta. Silakan. Ya, saya cuma berharap teman-teman semua pada ikut mensukseskan Intersalon PAF ya kali ini dengan peserta semua rame-rame buat rame di Intersalon ini gitu. Ya, yang juri-juri juga kelihatannya banyak yang udah ikut juga ya, saya lihat ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Mau ngundang ulang tahun PAF nggak? Oh ya, kalau teman-teman ada yang mau datang, ada kebetulan ada tanggal 17 sampai tanggal 24 kita ada anniversary ke-98 PAF. Nah, nanti ada workshop juga. Nah, salah satunya ada Om Arbain di tanggal 24 ada workshop di Pascal 23 kalau kita mau datang. Nanti tanggal 17-nya ada workshop dari Budi Sugandi.
Tanggal April 23 ya? juga kita. April ya? Betul, April. April. Ya, April. Kita ada pameran fotonya juga, 98 foto kita pamerin. Di Pascal Di Pascal 23. Di Pascal Pascal 23. Karena kan 98 tahun. Nanti tiap tahun kita naikin satu foto. Salah satu anggota PAF yaitu Om Arbain ya. Ya. Ini anggota PAF yang itu begitu diminta tolong langsung setuju. Udah nggak banyak pusing. Oke. Begitu. Baik, semoga sukses ya. Dan Ya, selamat terima ulang kasih. tahun juga buat PAF yang Terima kasih. ke-98. Ya, teman-teman kalau mau datang boleh. Kita ada lomba fotonya juga. Kita ada lomba foto, ada lomba reels, kita ada lomba foto street, ada lomba foto model, gitu. Nanti ada banyak hadiahnya juga. Kan? Ya, doain aja Pak, Bapak dan Ibu tidak COVID juga bisa bereda, kita bisa melakukan kegiatan di offline di luar. Itu aja sih bulan April nanti. Pada April pas puasaan ya, pas Ya, pas FYI, sambil FYI, Ya. sekarang aja penerbangan udah nggak butuh peduli lindungi. Aku mendarat di Makassar, mendarat di Jakarta lagi, nggak pernah nunjukin peduli lindungi. Udah bebas dan nggak ada swab-swaban juga. bukannya pertama ngisi e-hack dulu. Nggak sama sekali. Sekarang Swear, enggak ya? nggak at all. Kemarin aku ke Makassar PP, not at all. Oke. Sudah back to normal ya. Nggak normal dan pesawat woplek Sudah full. full. Siap. Berarti sebentar lagi kita boleh foto-foto lagi di mana-mana ya. Ya. Baik, saya kira mungkin informasi diskusi sesuai dengan jadwal pas jam 21. Terima kasih teman-teman panitia, PAF. Semoga intersalonnya sukses, lancar, dan selamat ulang tahun. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau berdiskusi atau mau bertanya, forum ini masih kita buka, tetapi secara resmi mungkin kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Robert dan Pak Sugi. Salam dari teman-teman Seiring. Atas nama Seiring juga kami mengucapkan terima kasih mengisi acara pada malam hari ini. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Salam jepret buat semuanya. Monggo kalau ada yang mau berdiskusi, kita tetap open dan terima kasih. Saya lupa tadi panitia belum foto-foto. Mungkin yang sudah ada aja terakhir. Silakan Mas Ardi difoto. Terima kasih semuanya dari. Baik. Terima kasih Pak Bimo. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, Difoto ya. Oke. Ya, Terima kasih ya Pak Robert, Pak Ya, masih. Ya. Sugiarto, Terima kasih Pak Aldi. teman-teman PAF Setiawan, semua. terima kasih Pak Setiawan. Ya, masih. Ya, masih. Terima kasih Pak Setiawan. Ya, amin. Ya, Pak Ibu. Ya, ya. Ya, Pak Arben. Ya, makasih. Om Arbain masih di rumah saja. Deadline nih, deadline mata ya. Deadline mata malah Zoom. Nah, Oke. bisa ambil ke Bandung sekalian bisa buat foto itu tuh ikutan Intersalon. Oke. Tahan dulu. Anterin ke tebing kedaton lagi dong. Ya, siap. Ya sih. Tapi kedaton ini. Atas dagu atas, naik lagi. Ya, Dahsyat, keren, kayak luar kota udah. Tebing Keraton nih. Tebing Keraton atau kedaton? Keraton ya. Keraton Pak. Keraton. nanti Tebing Keraton sama Milela sebelah mananya? ada di atas Cukul, ada satu tempat itu lebih bagus dari Cukul. Itu bisa Wis. 360 derajat. Nah, itu Keren. boleh tuh di situ. Siapa tahu nanti Omar Bain mau datang duluan sebelum. Ya itu pas lagi itu aja acara ulang tahun. Besokannya kita hunting. Siap. Ya, Kalau ke sana Milela lebih enak kayaknya ya. ada yang bagus itu lebih bagus dari Cukul ya kalau kata saya. Dia 360 derajat masalahnya. Jadi Belum pernah.
Lewat dagu atas ya, dagu pakar ke atas. Betul, Pak. Bukan, Bukan. ke selatan. Bandungnya Bandung ke selatan. Oh, Bandung ke selatan. Kalau Cukul Bandung Selatan, Apa ya? Ya. Pangalengan. Pengalengan. Yang Cembeluit lurus ke atas tuh apa? Migrator. Itu ke Lembang itu. Oh, Lembang. Lembang itu. Di kelihatan dagu. Punclut yang lu kalau Cimuluit. Oh, itu Punclut. Sorry. Nah, itu tempat makan, Jack. Punclut. Itu